Model ADV keluar dari ruang penyidik malam tadi usai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya sejak siang. Pemeriksaan dilakukan menyusul informasi bohong atau hoax terkait dugaan pembegalan di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat dan ditulis di halaman sosmednya. Didampingi keluarga dan pengawalan ketat, ADV tidak berbicara sama sekali dan langsung menuju kendaraannya. Sepanjang perjalanan menuruni tangga gedung pemeriksaan, ia hanya tertunduk berusaha menutupi wajahnya dengan tangan. Sementara itu polisi memastikan ADV bukan korban begal atau tindak kriminal lainnya. Karena dari beberapa berita viral yang ada di media sosial, setelah kami konfirmasi dan kami lakukan verifikasi, ternyata informasi tersebut tidak benar. Ternyata informasi tersebut hoax. Nah, sementara di sisi lain, dengan informasi yang sudah terunggah tersebut dapat menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Sebelumnya ADV diduga sempat memposting dirinya dibegal di pinggir tol Kebon Jeruk. Sontak cerita viral, terlebih ia dilukai dengan senjata tajam, lalu dilarikan ke rumah sakit Sumber Waras. Namun saat polisi memeriksa rumah sakit, ternyata korban tidak pernah terdaftar di rumah sakit. Laporan polisi juga nihil. Yang lebih mengejutkan, setelah ditelusuri, aksi ADV hanya iseng dan memanfaatkan isu begal yang sedang ramai dibicarakan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, demo warga suku Anak Dalam menuntut janji Bupati Merangin berakhir ricuh. Tak terima ditegur Kabak Ops Polres Merangin, masa akhirnya merusak mobil. Sejumlah warga suku Anak Dalam menyerang kendaraan milik Kabak Ops Polres Merangin yang berada di kantor Bupati. Beruntung Kabak Ops berhasil menyelamatkan diri ke dalam bangunan. Kejadian ini bermula dari kesalahpahaman di mana teguran Kabak Ops memicu kemarahan warga. Situasi kembali kondusif setelah Kapolres Merangin tiba dan menenangkan massa. Kedatangan warga suku Anak Dalam ini untuk menagih janji Bupati Merangin terkait honor temenggung dan keramba ikan. Kasih dinas, temenggung, kasih honor. Selama 5 bulan belum ada. Nah, jadi pihak masyarakat kita nuntut apa yang dijanjikan Pak Bupati, dia siap nuntut. Dan juga masalah tentang keramba ikan. Jadi tidak selingkan keramba ikan itu yang dilibatkan 8 temenggung. Kok cuma fokus diserahkan pada John. Jadi yang pihak lain untuk. Hingga saat ini belum ada pernyataan dari Bupati Merangin terkait peristiwa ini. Dari Kabupaten Merangin Jambi, Sarfandi, iNews melaporkan. Puluhan warga dan kelompok preman terlibat bentrokan di lahan perkebunan sawit di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Warga menolak dugaan penyerobotan lahan yang telah mereka tanami sawit sejak tahun 2014. Bentrokan antara masyarakat dengan sejumlah oknum preman terjadi di perkebunan sawit yang berada di Desa Muara Manompas, Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Bentrokan ini dipicu adanya dugaan penyerobotan lahan yang telah digarap warga sejak 2014. Warga mengklaim lahan tersebut merupakan lahan transmigrasi yang diberikan pemerintah pada tahun 1986. Akibat bentrokan ini, seorang warga mengalami luka di bagian wajah dan melaporkan kejadian ini ke Mapolres Tapanuli Selatan. Videonya tadi sudah ada juga disimpan. Mereka memiliki tanah. Klien kita nih, Bang, ya? Kelapa sawit. Sejak tahun 2014 ditanam. Itu lahan transmigrasi. Datang pihak si pelaku pengeroyokan ini mengaku-ngaku tanahnya. Dan itu perkara juga sudah pernah di Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan di sidang. Putusannya kalau tidak salah terbukti melakukan perbuatan tapi bukan tindak pidana. Hingga saat ini belum ada pernyataan dari pihak kepolisian maupun pihak yang diduga menyerobot lahan warga.
Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Mahasiswa dan keluarga siswi SMP serta 10 suku melakukan aksi demo di Mapolres Sika, Nusa Tenggara Timur. Demo berakhir ricuh setelah polisi memukul mahasiswa. Kericuhan terjadi saat keluarga siswa SMP yang menjadi korban ruda paksa dan pembunuhan di Desa Rubit, mahasiswa, serta 10 suku menerobos palang besi di Mapolres Sika, NTT. Sempat terjadi aksi kekerasan saat petugas kepolisian mengamankan sejumlah pengunjuk rasa. Aksi ini dipicu tuntutan massa yang meminta polisi untuk segera menemukan barang bukti berupa baju, rambut, ponsel, dan jari korban yang masih belum ditemukan. Ini sudah berjalan hampir 3 bulan dengan catatan pihak kepolisian sudah menangkap 3 pelaku pembunuhan. Tetapi kenapa sampai hari ini barang buktinya belum didapatkan? Kira-kira persoalannya ada di mana? Pihak penyidik segera menghadirkan, berkoordinasi menghadirkan 3 pelaku, si Rovin, Safer, dan si Vincent ke TKP untuk mengambil barang bukti. Barang bukti apa itu? Yang belum ditemukan barang bukti? Yang belum ditemukan itu berupa pakaian, jari, rambut, dan HP. Sebelumnya pada 13 Mei lalu, Pengadilan Negeri Maumere menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada FRG 16 tahun karena meruda paksa dan membunuh seorang siswi berinisial STN 14 tahun. Kakek dan ayah tersangka turut dipidana karena membantu memindahkan jenazah korban dan menghilangkan barang bukti. Dari Sika, NTT, Joni Nura, iNews melaporkan. Resah karena belum adanya ketegasan dari Rektorat terhadap 8 dosen yang diduga melakukan pelecehan seksual, ratusan mahasiswa menggelar unjuk rasa di kantor Rektorat UPN Veteran Yogyakarta. Mahasiswa menuntut dalam 3 hari ke depan harus sudah ada keputusan atas nasib dari para pelaku. Mengenakan baju hitam-hitam, ratusan mahasiswa UPN Veteran berunjuk rasa dan memadati aula Rektorat kampus di Sleman, Yogyakarta. Sambil membawa berbagai poster, mereka menuntut pengusutan kekerasan seksual yang diduga sudah terjadi sejak 2013 di beberapa fakultas dan melibatkan 8 dosen. Mahasiswa menuntut kasus diselesaikan dalam waktu 3 hari dan para pelaku kekerasan seksual dinonaktifkan sampai proses selesai. Sementara itu, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi Satgas PPKPT UPN Veteran sudah melakukan penyelidikan dan sejumlah pihak sudah diperiksa, antara lain oknum dosen selaku terlapor